screenshotnya. Ya, apa Hani? Hani. Satunya apa sayang? Coba. Keep sabat DC. Oke. Coba tanya Sami. Setuju keep the Sabbath? Kalau yang sesuai kutipan yang pertama itu Setuju nggak pertanyaan iya. Setuju nggak? Ah, mantap aja. Kurang. Ada setujunya tapi kurang kata. Apa kata yang kurang? Yang kata yang kurang profes itu Indonesia. Profes to keep the Sabbath. Gimana Hani? Yang mengaku? Sami boleh ulang nggak, C? Soalnya putus-putus. Kami Tulis sayang. Ya. Profess to keep the Sabbath, oke? Jadi orang yang belum tentu dimentaraikan adalah profess to keep the Sabbath. Sama orang yang apa kemarin? Masih ada yang ingat nggak selain apa? Teach the truth. Nah, mantap. Teach the truth. Aduh, salah ya punyaku ya. Kita jawab. Boleh? Ya. Bisa ya? Profess to keep the Sabbath and nggak pakai and, langsung teach the truth aja. Oke. Kita jawab begitu Pakai N-nya yang salah. Apa? Sami jawab apa? jawab jawab kayak gini, profess to keep the Sabbath dengan itu dengan teach the truth. ya teach the truth nih. Tulisan Sami yang salah. Kalau misalnya Sami tulisannya udah benar pasti benar. Oke? Oke, ya. Oke, aja berikutnya siapa? Aca mau pilih Kak Ian nih, Cek. Oke. Ian, kata lain sil apa Ian? Di kutipan. STAMP. Stamp. Setuju nggak semua? Setuju. Stamp ya? Iya, itu Stamp dia. atau step? Stamp. Oke? Apakah when the decree goes forth, stamp akan diimpress? Masih ingat kan itu? Ingat, Kak. Oke, mantap. Itu dia. Iya. Oke, thank you Ian. Selanjut. Aca. Oh, ini Kak Sami tahu pastinya. Aca pilih Kak Sami, Cek. Oke. Sebelum Sandelo harus ada apa, Sami? Harus ada no spot. Mantap. Ini yang Daniel toh? Iya, Ya, Mice. Cek. Daniel. Lanjut aja. Oh, kalau Mice Aca boleh pilih Aca Sanjar, Mice. Aja terakhir lah. Oke, Mice. Bentar. Orang Terakhir lain apa? dulu. Oke, Mice. Oce sudah dapat ini. Sudahlah. Aduh, kita masih salah ya. Ntar dulu. Kita pilih Kak Manda, Mice. Oke, Kakak Manda. Apa yang Kak Manda mau jawab kata lain Sunday Law? 2 kata Indonesia. Kak, aku cuma ingatnya ada decree, Kak. Yang satunya Indonesia. lagi, Coba kalau yang kemarin Sunday Law connect sama dengan kita pergi ke kitab apa? Daniel. Manda saja. Iya, Rem Mice. dulu. Kalau aja tinggal belajar rem ya. Kalau yang lain harus belajar ngegas. Jadi semuanya supaya istilahnya aktif bicara. Kalau aja belajar rem. Oke, Manda kemarin kita ke kitab apa untuk tahu decree Sunday Law? Kitab Daniel ya. Daniel berapa? Bentar, hold on. Duh. Daniel 9 ya, Kak. Oke, kita mau tanya sama Rachel. Setuju Daniel 9, Rachel?
Yang ada dikri di Daniel 9? Bukan, Kak. Di mana, Rachel? Daniel 6. Oke, Manda, Daniel 6 masih ingat? Nggak inget, Kak. Apa? Aku nggak inget, Kak. Sorry, Kak. Kemarin Daniel hari Senin kita belajar Daniel 6 yang Daniel nggak ada kesalahannya. Terus dia dibuat dikri. Itu jadinya ini jawabannya Daniel 6 aja. Di Daniel 6. Terus habis itu apa dikri Daniel 6, Manda? Ya, apa? Bentar, Kak. Oh, lagi cari. Coba Manda buka Alkitabnya, apa dikrinya Daniel 6? Daniel terkenal dengan apa ceritanya kalau masalah undang-undang? Dia kena undang-undang apa, Manda? Dilemparkan ke gosip. Jadi sandelo kata lainnya apa? 2 kata. Lubang singa. Bagaimana yang lain, boleh? Aku pikir firm decree, Kak. Indonesia kan, sayang? Sama Mici Iya, jadi aku jawabnya penetapan gitu, Kak. Waduh. Makanya Kak Gidi kan bilang kan bahwa ini buat masuk lubang singa, betul nggak? Dikrinya. Iya, Kak. Iya, Kalau mereka jadi kedua-duanya, jadi zaman sekarang sama zamannya Daniel ada sama-sama dikri, betul nggak? Ada sama-sama dikri. Kalau misalnya dikrinya zaman now ini adalah sandelo, yang zaman Daniel apa? Lubang singa, betul nggak dikrinya? Lubang singa. Oh, bener, Kak. Ya, itu dia, ya kan? Lion's Den, betul? Kalau ini Lion's Den, waduh, lubang singa, ya. Oke, lanjut. Kata lain noda dosa apa? Apa, Mi? Oh, Aca pilih ya, Apa? Mici. Ya, Aca. Oh, kalau gitu Aca pilih Anti Linda aja lah, Mici. Aduh, Anti Linda. Noda dosa apa, Anti? Ingatan dosa. Aduh, mantap. Oke. Oke, siapa lagi? Aca. Oh, Kak Sally aja, Mici. Oke, Kak Seli. Titik-titik berbeda dengan titik-titik 2 kata. Seli, apa yang beda? Jadi belum dapat, C. Ayo, reason. Seli, pasti dapat. Ini karena semua ada di kemarin. Ayo, apa yang beda? Yang beda. Contohnya, Cece makan apa, terus kena baju itu. Ini Cece jelaskan, ini beda loh. Seli bilang juga, oh iya ya beda ya, Ce. Nah, itu apa? Contohnya apa, Aca? Ini. Seli. Apa ya? Yang kemarin contohnya apa, Seli? Cece kasih contoh yang kena. Ini, C. Noda manggis. Sama apa? Yang noda manggis beda dengan apa? Manggis berbeda dengan noda manggis. Nah, ganti manggisnya sekarang. Ayo. Manggis sama dengan apa? Itu ingatan dosa, C. Masa manggis ingatan dosanya? Bukan dosanya, C. Nah, dosa berbeda Dosa dengan noda dosa. itu dia. Boleh? Semuanya? Ingat ya, pokoknya jangan kalau kalian ngerjain ini jangan langsung blank dulu. Aduh, nggak tahu buka catatannya, denger lagi videonya karena semuanya nggak ada yang nggak di video atau di catatan, oke? Iya, Mici. Nah, itu dia. Oke, Seli, bisa ya, Seli?
Bisa deh, Ce. Nah, gampang toh? Ya, Iya, oke. Mice, Kak Sami mau tanya. Apa Kakak Sami? Mici kan bilang bukan 1 kali coba langsung lewat aja. Betul tadi pagi. Yang tadi aku coba lewat aja, aku cuma benar 1, Mici. Iya, harus coba terus ulang terus kan? Iya, Jangan Mici. menyerah. Oke? Oke, siapa lagi aja nomor 7? Nomor 7 apa pertanyaan? Aku mendengar dulu. Pilih aja yang Oh, Kak Sami aja. kami sudah sayang. Tadi Kak Sami udah. Sudah, tadi yang mau spot ini loh. Sayang. Oke, Mice. Jadi Aisyah mau pilih Kak Rachel, Mice. Oke, Kak Rachel. Noda dosa di kehidupan nyata apa? Noda manggis, Kak. Mantap, gampang kan? Mantap. Oke, lanjut. Oke. Tar dulu. Mau pilih yang nomor 8 Kak Evelyn. Oke, Kak Evelyn. Kalau cinta hal-hal dunia sedang membentuk diri saya menerima apa, Kak Evelyn? Mark of the Beast. Katanya Mama. Ah, Enggak, mantap. emang jawabanku Mark of the Beast. Betul. Oke, boleh. Ya, Mice. Oke. Siapa lagi? Oh, Aisyah mau pilih Kak Iren. Oke, Kak Iren, ayo. Sebelum graduasi saya harus... Ayo, Word of Preparation bukan. 3 kata. Ayo, Kak. Graduasi sama dengan apa? Terima kasih Love God. Sandelo, Ayo, Kak. terima kasih. Sandelau. Aha. Ya, Sandelau. Apa sebelumnya? Letter name. Coba lihat screenshotnya yang ada Kak Gedi gambar timeline. Terus ini ada Sandelo. Ini Sandelo, ada Seal of God. Di sininya kakak tulis apa? Melakukan apa ya? Coba lihat. Acted their faith. Acted their faith. Bukan. Bukan, Lihat harus- screenshotnya enggak? Ini lagi lihat. Yang ada Sandelo, Seal of God. Melakukan apa gitu loh, sebentar. Aku nggak dapat screenshot. Kemarin apa ya dua ini? Mark Coba Siri. lihat. Apa ini? Persiapan untuk dimeteraikan. Nah, itu dia. Boleh? Itu kan juga work of preparation. Ini kan nggak cocok sama yang itu. Kamu kalau tulis work of preparation salah kan? Kamu harus kreatif menjawabnya, betul nggak? Harus PO kalau bukan work preparation coba lagi. Nah, ini dia. Dan harus sesuai dengan kemarin kan alur ceritanya Kak Gedi jelaskan di graduation kan? Terus Kak Gedi bilang kan sebelum graduation ini tinggal terima plakat Kak Gedi bilang kan? Kayak topi atau ijazah atau apalah yang lulusan doang kan? Tapi sebelumnya sudah ada persiapan. Betul nggak? Ya. Itu dia. 3 kata kan? Nah, persiapan untuk dimeteraikan. Mice, Kak Seli, angkat tangan. Oke, Seli, apa? Itu graduasi apa ya, Ci? Sunday loh sayang. Kemarin Cece kan bilang kan, orang yang terima Sunday, orang yang di Sunday lo itu bukan di situ siap-siap untuk dimeteraikan, tapi sudah langsung terima seal. Ibaratnya kayak penamatan. Apakah waktu penamatan baru ujian atau sudah lulus? Oh, sudah lulus, Ci. Itu dia. Begitu juga Sunday lo bukan waktunya siap-siap. Apakah keliru kalau orang bilang, oh nanti aja Sandelo baru keluar kota? Keliru atau gimana? Keliru, C. Keliru. Betul nggak, C Linda? Gimana? Kalau bilang, oh nanti Sandelo baru keluar. Gimana, C? Terlambat nggak? Salah. Terlambat. Lambat. Karena Sandelo apa? Sudah terima seal. Sudah akan pure eternity. Bukan baru mau mandi atau baru keluar lumpur. Keluar lumpurnya itu harus sebelum Sandelo bersih-bersih, mandi, rapi-rapi, pakai jubah putih, siap menerangi dunia dengan keputihan kinclong jubah putih karakter Kristusnya. Bagaimana? Boleh? Ya, Bisa ya? Mice. Iya. Oke,
Mantap. Bisa ya, Iren? Oke. Ya. Oke. Ica, sama Ca? Kayaknya Kak Aja Matthew akhir ya. Mice. Hah? Aja yang akhir. Aca, Acil. Aja yang akhir Mice. Oh, masih ada Kak Matthew. Aca itu kalau semuanya sudah, ada yang belum baru Aca. Kan Aca moderator. Oke Kalau Mice. moderator itu harus bersikap sacrifice, mengalah, mendahulukan orang. Oke, sayang? Oke Mice. Oke, Kak Matthew ya. Kalau di ruang atas benar. Disamakan sama apa dulu? Baru D-nya nanti terakhir. Apa dulu? Lettering sama dengan apa? Ren. Bukan. Sama Yang ya? kemarin, Matt. Pelajaran kemarin. Ren ya, Me. Ya. Di ruang atas. Salah, Be. Di ruang atas itu 3 kata. Itu lupa kah? Early rain, later rain. Ingat Tapi kemarin Matt. paralelnya early rain. Betul. Ini kan as the early rain, kan? Iya. Betul nggak? Oh, as the early rain. Ya. Jadi sama dengan apa? Early rain di ruang Di upper apa? room. Bukan? Upon the disciples. Disciples sudah pasti apa? Oh, di Depannya Z. Day of Pentecost. Z apa Z? Depannya Z. Di Zaman para murid. kalau misalnya disciples, apakah para murid? Kalau Murid-murid. mantap. Boleh gitu Cici Linda, Iren, semua, Rachel bisa ngerti? Iya. Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, inilah kita punya. Bisa Sally? Screenshot dulu ya, Ke. Boleh C, silakan. Berarti pakai itu ya, C? Yang kurangnya itu ya, C? Iya, harus Masa pakai ada kurangnya itu. Oh, pantesan ke sini salah. Gak apa-apa Sally. Oke, thank you, C. Iya, sama-sama. Sudah, Ke. Udah ya, oke. Oke, hari ini kita mau belajar ini ya tentang the body and the soul. Ini masuk series apa, Kak? Ini pelajaran baru, seri baru, tapi nggak akan sepanjang, nggak tahu ya selesainya kapan, tapi pokoknya judulnya ini The Body and Soul, ya. Kita mau belajar prinsip ya hari ini. Jadi ini judulnya ini adalah tubuh dan apa? Jiwa. Jiwa, oke? Jiwa. Tubuh dan jiwa, oke. Mari kita baca 3 John 1 ayat 2. 3 John 1 ayat 2. Oke, kita minta Evelyn baca. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospered. Apa 3 John 1 verse 2. Oke. Itu kayak damai. Prosper itu kayak Prosper itu makmur gitu loh. ya. Boleh? Ya. Jadi kayak makmur tuh kayak dia itu kayak ini, kayak mantap lah istilahnya kayak gitu, nggak berkekurangan, boleh? Oke. Ya. Sejahtera. Nah, jadi sejahtera betul. Nah, boleh. Ya, jadi nggak ada yang nggak mantap lah. Pokoknya mantap lah kalau prosper itu ya. Oke?
Oke, sekarang dibilang saudara-saudaraku kekasih, betul? Ini khusus untuk yang beloved. Ya, ini ada yang gambar-gambar ya ini. Dah. Ya, enable annotate dulu. Disable, oke. Jadi di sini beloved, betul? Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang diapain aja. Ini pekabaran ini untuk yang beloved kan? Jadi pekabaran ini adalah untuk orang-orang yang diapain? Beloved tuh apa sih? Dikasihi. Orang yang dikasihi, betul nggak? Jadi message Yohanes 3 ini ya hanya untuk orang-orang yang Dikasihi. dikasihi. Oke, bisa ngerti semua? Berarti message-nya kalau sampai ke kita dikasihi dong. Amin, itu dia. Oke? Boleh? Iya. Jadi, apakah kalian pas baca ini Tuhan kasihi kita ternyata. Betul nggak? Ini bukan cuma sekedar ya basa-basi. Firman Tuhan tuh nggak ada basa-basi. Kan dibilang kan bahwa sebenarnya banyak lagi yang mau ditulis, tapi ini yang paling penting ya. Jadi artinya setiap kata penting atau ya follow the Bible lah, baca lurus. Oh, dalam 1 minggu aku habiskan 6 buku. Nggak merhatikan satu kata demi katanya yang sangat penting. Gimana? Bisa gitu nggak? Bisa gitu nggak? Iya. Apakah bisa nggak kayak gitu? Dalam 1 minggu baca 66 buku. Padahal setiap kata itu penting direnungkan. Betul nggak? Nggak bisa. Iren? Betul, Rachel. Itu dia. Ya. Oke, mari kita buka ayat lagi. Oke, hari ini banyak ayat ya. Mau kita lihat, kita baca, kita renungkan ya. Oke. Kita baca Revelation 3:19. Iren pilih siapa? Evelyn pilih siapa baca? Mama. Mama, Emma. Baca, Ma. Ya, sebentar. Revelation 3. Mana? As many as I love. As many as I love. Iya, sudah. As many as I love. I rebuke and chasten. Be jealous. Therefore and repent. Nah, artinya orang-orang yang dikasihi akan diapain? Orang-orang Ditegur. orang-orang yang Ditegur dan dikasihi dari pekabaran, dari message-nya John, setiap pekabaran itu akan di-review sama Ditegur ya. ditegur dan dihajar. Boleh? Iya. Iya. Jadi artinya pekabaran yang nggak pernah tegur dosa adalah bukan pekabaran kasih. Pekabaran gombal adanya, oke? Bisa? Ya. Gimana, Sally? Tadi maksudnya sih apa namanya message yang dikasih ke orang-orang yang dikasihi itu apa namanya rebuke sama chasten ya, C? Betul. Chasten. Mhm. Ya bisa Ya. Supaya orang-orangnya, jadi tahapnya harus apa dulu? Ujung garis akhir tujuannya rebuke and chasten apa? Untuk repent. Nah, tujuannya untuk repent, betul nggak? Ya, Kak. Artinya orang yang nggak pernah ditegur, nggak pernah Bertobat. Dikasih. nggak pernah repent, nggak pernah dikasihi, betul nggak? Repent. Jadi Ya, Kak. tahapnya kasih, betul? Love. Kalau kamu love, kamu apa? Rebuke. Dan kalau orang yang udah di rebuke dan dia pilih
oh aku mau zealous nih, orang ini harus pilih ya. Zealous tuh sungguh-sungguh kan? Orangnya pilih zealous kan? Oh, aku mau sungguh-sungguh deh menerima nih rebuke. Kira-kira kalau orang yang tinggi hati mau terima teguran nggak? Enggak. Jangan harap, betul nggak? Oh, saya nggak gitu. Kamu jangan hakimi saya dong. Waduh, betul nggak? Itu dia. Orang yang kayak gitu bisa repent nggak? Enggak. Bisa. Tujuan akhirnya supaya repent. Ini aja loh. Nggak ada tujuan di sini mau saling menjatuhkan. Nggak ada. Kita semua babak belur. Kita semua babak belur dosa. Dan kita harus bilang yang benar, menegur untuk supaya masing-masing kita bisa repent. Itu aja. Nggak ada tujuan yang lain. Betul? Apakah mau nggak kalau kita nggak ditegur terus habis itu hilang? Mau nggak? Nggak kan? Enggak. Enggak, itu prinsip. Jadi jangan pernah tersinggung kalau ditegur. Kalau tersinggung rugi sendiri toh, C? Iya. Itu dia. Rachel silakan. Zealous itu apa ya, Kak? Kayak sungguh-sungguh gitu loh, sayang. Bersungguh-sungguh. Mhm. Ya. Jadi bersungguh-sungguh lah gitu ya. Siapa lagi tadi? Hani, gimana Ya, sayang? C, boleh ke bawahin sedikit C tadi ini Boleh, belum boleh. lihat. Boleh, boleh. Oh, Bisa, Hani? udah C, terima kasih C. Ya, mantap. Jadi dari itu kalau sudah ini ya, orangnya harus zealous kan, harus sungguh-sungguh supaya jalan kemana? Ke repent, betul nggak? Dan sebelum dia zealous, dia harus apa? Dia harus terima dengan senang hati tegurannya. Itu dia. Kira-kira kalau orang pikir dia benar yang dia bikin, bisa berubah nggak? Enggak sih. Enggak, makanya harus ditegur dan dikasih tahu dan harus diterima. Aduh, salah ya, ternyata saya mau berubah, Tuhan, ampuni saya. Nah, itu dia. Betul nggak? Sebenarnya kan orang manusia berdosa itu masalahnya sama Tuhan kan, bukan sama yang negur. Tapi kebanyakan kalau kita berani tegur dan bilang yang benar, siap-siap dimusuhi banyak orang. Boleh? Nggak disukain sama orang karena tegur-tegur yang dicintai sama orang tersebut, yang dicintai itu bikin orang itu hilang padahal. Bisa aja, Sami? Bisa, C. Itu dia. Dan kita mau tegur dosa dunia dan gereja loh. Bisa nggak orang yang nggak bisa nerima teguran, mau nanti menegur dunia dan gereja? Bisa? Tidak, C. Enggak sih. Nggak mungkin. Ayo kita baca kutipannya ya. Tunggu ya. Mice, Ya aja, silakan. aku Mice. Oh ya, Sami gimana? Boleh turun screen-nya ke bawah, ada mau Boleh, catat boleh. yang bagian bawah Mice. Ya. Ini ya, ini kutipannya dulu ya. Nih. Ini GC 606. Rachel boleh baca, Rachel? In every generation God has sent his servants to rebuke sin, both in the world and in the church. Jadi coba ganti kata rebuke. Rebuke apa kata lainnya? Ditegur, Apa? Chasten. Bukan? ditegur. Masa word sih tadi? Apa C tadi pertanyaannya C? Tadi ada suara siapa ya tadi? Ian ya? Iya, Kak. Oh, bukan. Ditekan ya tadi, bukan. Kata lain rebuke Tadi apa? pertanyaannya apa ya C? Kata lain rebuke apa? Oh, Bukan. Ripan. Bukan. Itu hasil akhir, sayang. Dikasihi. Dikasihi lah. Betul nggak? Jadi artinya di setiap generasi Tuhan kirim cintanya. Apakah kita harus baca kayak gitu? Dan sebelum hambanya kirim cintanya ke dunia dan gereja nanti, hambanya harus ditegur habis-habisan. Betul nggak, C? Harus menerima kasihnya Bapa dulu dengan ditegur.
diingatkan, diperbaiki supaya bertobat ujungnya. Dan ketika hambanya udah siap, udah ditegur dengan kerendahan hati, mau menerima teguran dan diubahkan dengan kuasa Tuhan, baru siap untuk menegur dosa dunia dan di gereja di Sunday Law. Gimana? Kira-kira orang yang masih simpan-simpan dosa, aduh aku juga kayak gitu, nggak mau tegur, betul nggak? Bisa nggak kalau kita bikin sesuatu terus tegur? Enak nggak kira-kira? Enggak lah, nggak bisa. Aduh, aku juga kayak gitu. Dan ngomong, betul nggak? Aku ya gitu masing-masing lah. Nanti aku ditegur balik. Betul nggak, Ce? Iya. Gimana, Sally? Silakan, Sally. Ci, kenapa kita tahu ya rebuke itu sama dengan love? Ini sayang, Revelation 3:11. As many as I love, I rebuke and chasten. Kalau Tuhan cinta orang, dia akan ditegur. Itu dia. Jadi kalau orang tua kalian tegur kalian, ingatkan kalian, bukan cerewet, cinta, oke? Iya, Ci. Oke? Kalau kita memang benar-benar orang yang belajar Alkitab, tahu bahwa setiap yang kita anggap orang tua itu cerewet, itu cinta. Boleh? Anak-anak muda diajarkan. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena dulu waktu kita masih umur 20-an, masih teenager kayak kalian lah ya. Ya kita bilang mama kita cerewet. Betul nggak? Iya, betul. Itu dia. Aduh, cerewet banget sih mama ini. Pas belajar, aduh kenapa ya dulu nggak mau ikutin omongannya mama. Nah itu dia. Nasihatnya mama. Nah itu dia. Boleh? Semuanya? Karena orang tua yang ngomong cerewet itu ngomong berdasarkan pengalaman. Itu dia. Kadang-kadang kan kita pikir gini, mama tahu apa sih? Nggak bisa bahasa Inggris saja. Aku loh udah bisa bahasa Inggris. Mama nggak iso. Nah gitu kan. Jadi sombong, nggak mau diingatin sama orang tua, ngerasa diri bisa. Dan itu yang kita rasa, itu awal kehancuran banget. Oke, bisa semua? Bisa aja, Sami? Kalau Mice-nya cerewet itu tanda sayang atau tanda nggak suka? Sayang, Mice. Oh, tulisan. Nah, itu dia ya. Itu dia. Oke, bagaimana? Sampai sini ngerti? Tadi ada yang tanya, Matt, gimana Matt? Oh ya Kak, itu kalau rebuke kan tandanya love, tapi kalau rebuke-nya jadi his servant to love sin, jadi salah paham nanti Kak. Gini sayang, jadi Tuhan kirim rebuke sin kan satu paket, rebuke sin. Ini bukti love kan, bukan love sin. Jadi rebuke sin itu satu paket, walaupun saat katanya di sini rebuke doang kan? Boleh? Yep. Gitu ya. Jadi Tuhan tuh di setiap generasi kirim hambanya untuk kasih cinta kepada dunia dan gereja. Itu kata lainnya kan? Bagaimana? Boleh? Oke, sekarang bisa ngerti itu? Nah, sekarang coba ya. Ini ganti ya. Ganti ke Indonesia. Ganti ke Indonesianya ya. Kirim ke chat ya. Di setiap generasi Tuhan kirim coba kirim ke chat Kak Geidi. Kira-kira apa yang mau diganti? Kalimatnya kayak gimana? Silakan. Ditulis ulang gitu Kak. Ya, tulis ulang lagi. kalimatnya. Betul. Tapi ada yang diganti. Betul. Apa yang mau diganti? Jadi ketik ulang ya. Di chat ya. Jadi kira-kira yang bagian mana yang mau diganti supaya kalimatnya mantap gitu ya. Sally, tulis semua kalimat lengkapnya ya. Jangan cuma tulis mana yang di ini. Jadi bikin kalimat yang
Ya, jadi bikin kalimat yang mantap. Jadi nggak kayak, ya ini kalimatnya nggak mantap nih dibacanya. Jadi bikin supaya bacanya jadi mantap, oke? C, itu bener nggak sih? Kayaknya kurang mantap kalimatnya. Coba cari lagi. Oke. Nah, Evelyn ada yang belum diganti. Cuman ganti ke Inggris. Bikin kalimat supaya kalimat orang pas baca bahasa Indonesianya jadi mantap gitu. Kira-kira apa yang diganti? Boleh ganti apa aja, pokoknya artinya sama. Nah, oke, Rachel mantap. Ingat, teguran tuh bukan suatu negatif. Ya, bukan menghakimi, bukan apa. Itu konsep yang udah kebawa dari lama, betul nggak, C? Sehingga kita nggak mau tegur, nggak mau ingatkan, nggak enakan, perasaan, itu semua nggak bisa menjadi hamba Tuhan yang mau tegur dosa dunia dan gereja. Itu dia. Lihat kutipannya dong. Ini aja, pakai ini aja sayang. Ya. C, Sally udah belum C? Matthew belum, mantap. Lanjut, ini dulu, ganti dulu Matthew. Aku udah belum. Sally C. Yo, Evelyn dulu, antri. Mas Evelyn untuk bukan ini Evelyn cari lagi. Oke. Sally C gimana? Aku bener nggak? Bukan Sally, bukan. Oke, coba ya. Bukan Aca. Di dalam dunia dan di dalam. Coba. Ya, aku bener nggak? Apa yang kalian Ini mau ganti? Coba. Apa yang kalian mau ganti? Tegur dosa. Tegur dosa ganti jadi apa? Mengasihi. Iya, tadi aku juga mengasihi. Ini sama dengan kasih, betul? Ini Iya. sama dengan kasih, kan? Heeh. Kira-kira apakah hambanya yang mau mengasihi? Ayo. Bukan. Nah, coba, ayo. Coba pikir lagi. Manda, bukan ya? Meneruskan kasih. Chat. Chat. Oh iya, Kak. Nggak tahu, tapi chat, jangan keluar. Chat lagi, Kak. Kalau Rachel udah betul. Iya juga ya. Mantap, Rachel. Beda kan, Rachel? Kalau hambanya sama itu kan? Beda, Kak. Mantap, Mbak Rachel. Bener nggak? Sami ya? Aku. Itu Sami ya? Iya, Mici, aku dapat ide itu. Bukan, Mici. sayang. Ini aku bener nggak, C? Sami udah benar, tapi Sami menambahkan kata yang harus sudah diganti. Tunggu ya. Sekarang Iren dulu. Aku lihat. Iren. Ini Hani ya? Hani nggak ganti ya? Oke, Nama yang terakhir. boleh lah. Yeay. Walaupun ada kata yang lebih mantap, tapi boleh lah, nggak apa-apa. Nanti Kak Gei dikasih tahu kata yang mantapnya apa. Aku coba lagi ya. Boleh. Oke. 1 menit lagi ya, kita akan lanjut. Tadi aku udah kirim, Kak. Oke, Manda. Oke. Aku bener nggak, C? Cece Linda untuk Salah. Hani masih pakai kata yang harusnya diganti. Cece Linda bukan C. Iya. Enggak apa-apa. Sally. Oke, Sally C. C, aku. Oke, mantap Sally. Aku. Iren. Boleh, mantap. Aku, C. Ini Aca. Oke, Aca mantap. Untuk perkataan. Bukan Hani.
Oke, terima kasih loh kalian punya reason walaupun salah itu bener benefit gak untuk sih kalian. Ingat itu. Pokoknya jangan pernah putus asa. Setiap jawaban salah itu sel otak lagi berkembang. Jangan pernah underestimate ya. C. Iya, Tunggu, C. belum. Ya, Aku tadi bener gak? Aku tadi bener gak? Bukan Hani. Ya apa itu Evelyn toh? Boleh. Tapi ada kata yang lebih mantap supaya mantap, oke? Tunggu, aku coba lagi. Semangat banget nih, seneng aku. Masih pakai kata-kata yang harus diganti, Matt. Jadi menegur kan? Sudah. Ini kan tegur dosa kasih kan, Matt? Jadi ini harus diganti kan? Mengasihi. Oke. Sekarang gini, mari kita ini. Oh, Evelyn terakhir ya. Kita mau lihat Evelyn atau ini untuk Hani. Hani kalau mau kirim terakhir boleh. Evelyn. Boleh, Evelyn. Mantap. Hani mau kirim lagi? Mau coba? Masih pikir-pikir dulu, C. Oh ya, wes. Oke, kita mau ini ya. Kita karena masih ada ayat-ayat. Aduh, kayaknya ini body and soul nggak bisa satu hari nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita pelan-pelan enjoy aja ya. Dan nikmati. Ingat, prinsip-prinsipnya jangan lupa. Itu prinsip-prinsipnya kayak love, itu rebuke, itu prinsip dalam hidup loh. Jadi kalian tuh bukan kayak gini. Kalau ketika kalian yang Kak Gedi dirasakan juga ya dalam kehidupan ini. Kalau ditegur tuh kita rasa dibenci atau disayang? Gimana? Kalau kita ditegur, kita rasa enggak. Kalau kehidupan nyata lah, kita rasa enggak suka atau rasa Nggak suka. Nah, benci tuh. Oh, kamu ini enggak suka sama aku ini, sentimen atau begitu-gitu kan? Betul enggak? Kamu sentimen ya sama aku. Kok ngeliatin kesalahanku terus, betul enggak? Iya. Itu kan, walaupun orang yang nggak ada prinsip kebenaran biasanya sentimen, betul nggak? Cari-cari salah kan? Kayak 120 orang atau 2 orang yang mencari kesalahan Daniel kan? Bukan mau mencari, istilahnya bukan mencari kesalahannya itu supaya menjatuhkan, bukan memperbaiki Daniel supaya nggak hilang, betul nggak? Beda, ya kan? Tapi walaupun kita ditegur sama orang yang sentimen kita dan itu benar, bukan yang menegurnya yang jadi persoalan. Saya punya teguran tersebut itu yang benarlah yang bisa menolong saya supaya selamat, betul nggak? Gimana? Jadi misalnya gini ya, ada orang ya yang tegur kita. Dan kita nggak suka orang itu, waduh kita ditegurnya sambil dibentak-bentak lah, pokoknya olok-olok, tapi tegurannya benar. Ambillah teguran itu, saya salah, mengakuilah di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mau ditegur, nggak mau terima teguran karena kita mengharapkan orang yang kasih teguran itu caranya yang baik-baik dong, kayak Tuhan Yesus dong, betul nggak? Ojo marah-marah, nah, gimana? Betul nggak itu? Iya. Nah, Benar banget. itu dia. Coba kamu negurnya kayak Tuhan Yesus. Waduh. Gitu kan? Pokoknya baik-baik malah orangnya yang Gimana? diceramain balik. Iya. Pokoknya baik-baik malah orangnya yang diceramain balik. Kamu nih salah negur. Iya. Jadi gini, ini prinsip hidup yang harus kita ingat-ingat di sepanjang kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu akan hari esok loh. Walaupun kita ditegur sama orang gila sekalipun, dan orang gila itu ngomong benar, akuilah sama Tuhan. Betul nggak? Apapun tegurannya, siapa yang negur, mau orang yang benci kita, mau yang utang sama kita, yang dendam sama kita, kalau itu tegurannya benar, bukan masalah siapa yang negur, tegurannya itu benar atau enggak. Kadang-kadang sikap orang yang menegur itu sudah menutupi kesalahan kita yang ditegur. Bagaimana? Harusnya waktu ditegur, mau caranya paling jelek sedunia, itu langsung harus introspeksi. Disitulah pengendalian diri kita diuji. Kita mau rendah hati enggak? Kalau memang orang itu ngomong benar, saya akan terima walaupun cara kamu salah. Tapi
kalau cara kamu itu urusan kamu sama Tuhan kan? Tapi terima kasih brother untuk tegur saya, atau siapapun terima kasih tegur saya. Aduh benar, itulah kalau orang yang benar-benar mau selamat, apakah terima kasih walaupun ditegur dengan cara yang salah. Walaupun orang yang tegur cara yang salah pun harus berubah juga ya. Tapi kalau itu terakhir kita hidup dan teguran dari orang yang tukang marah ini salah satunya yang bisa mengungkapkan kita, apakah terima kasih kita? Nah itu dia, pikir itu. Jangan kebawa emosi, jangan kepancing situasi, keadaan, kondisi, jangan, oke? Bisa? Karena kita nggak tahu hidupnya berapa lama, sampai kapan. Oh saya mau tunggu orang yang sampai, yang kayak Tuhan Yesus tegur saya mau berubah. Besok mati gimana? Sempat sobat? Enggak sempat. Jangan. Jadi setiap kehidupan nafas itu adalah kehidupan introspeksi diri. Walaupun ada orang yang sentimen datang, terima kasih. Sudah datang dan mengungkapkan apa persoalan saya dan saya mau selesaikan sama Tuhan. Step apa Dan tadi, Ceh? Kalau ada orang yang sentimen datang terus ngomongin saya punya kekurangan lah apa semua, terima kasih. Kalau misalnya saya punya sikap memang menyakiti kamu, saya mau minta maaf dengan kerendahan hati dan saya mau bereskan ini sama Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan saya nggak mau bikin ini. Ini perlakuan yang benar-benar menyakiti hati Tuhan. Nah itu dia. Mau nggak kita belajar kayak hidup gitu? tadi? Yang mana? Yang setiap nafas hidup apa tadi? Oh, setiap nafas hidup itu adalah suatu tindakan untuk introspeksi diri. Bukan saya pilih-pilih kehidupan mana yang saya mau terima atau enggak gitu. Atau teguran mana yang saya mau terima atau enggak. Karena enggak ada waktu lagi. Boleh? Jadi ya. Mau batu pun yang ngomong pun kita harus bisa terima. Mau hamba yang ngomong bukan Elisha-nya harus terima. Betul enggak? Disitulah kadang-kadang kegadalan kita, kesombongan kita diuji loh sebenarnya. Itu dia. Jadi itu ternyata aku masih nggak rendah hati, nggak bisa terima teguran, harus pakai cara-cara tertentu lah. Naaman hampir pulang kan? Kok nggak keluar sih? Saya ini panglima, betul nggak? Iya. Nah itu dia diuji. Karena akar segala masalah itu kesombongan, betul nggak? Orang masih sombong, dosanya nggak pernah bisa beres. Karena dia akan pilih-pilih cara ditegurnya. Bagaimana? Elisha. Elisha. Nabi Elisanya kenapa nggak keluar nemuin Naaman, cuman bilang teri aja gitu kan? Karena kita tahu, kan hambanya kan yang keluar kan? Biasanya kalau misalnya presiden datang, apakah kita, disambut kalau bisa pakai parfum mandi 7 kembang sekalian kan? Kan? Betul nggak? Aduh ini presiden, dianggu-angguin, aduh, gitu-gitu kan? Betul nggak? Ini panglima ini datang, Elisha nggak keluar sama sekali. Nih, lihat nggak Elisha tuh benar-benar takut Tuhan atau takut manusia? Takut Tuhan. Benar-benar nggak mau jilat manusia, bahkan sudah sembuh, mau dikasih persembahan dibilang, sorry saya nggak bisa terima. Semua untuk Tuhan, gimana? Bayangin itu. Kita bisa loh kayak gitu. Tapi kalian harus renungkan itu. Hal-hal yang menjadi goals kalian. Saya mau kayak gini Tuhan. Karena kalau kita nggak pilih untuk mau jadi kayak gitu, nggak bisa jadi. Gimana? Mau sekotor apapun, sejijik apapun karakter kita bisa pilih untuk apa yang menjadi Tuhan yang mau. Seperti apa kita. Bisa gitu semua? Bisa ya? Ingat, akar dia punya segala dosa sombong. Makanya Elisha nggak keluar karena akar Naaman sombong. Bukti sombongnya apa? Bukti sombongnya Naaman benar-benar sombong apa? Minta uang? Bukan? Nggak mau apa? Nggak mau nurut buat mandi di sungai. Sungai apa? Yordan. Kenapa sungai Yordannya? Kotor. Orang sombong mana mau masuk situ kan? Betul, benar sekali. Gimana? Pokoknya
akar semua kejahatan itu kan the love of money. Nah, itu dia. Apakah Iren akar money itu adalah suatu bentuk yang kelihatannya? Sombong bisa nggak kelihatan? Enggak. Itu dia. Jadi yang kelihatannya uang, tapi dari uang itu apakah orang yang punya Orang uang bisa sombong. sombong? Oh. Dan nggak usah uang semua, Iren. Jadi semua Alkitab itu istilahnya kita bisa ambil dari segi spiritualnya semua. Jadi bukan money saja. Kalau saya punya paras cantik, saya sombong. Betul nggak? Biasanya Kan? begitu. Aduh, dijual lah paras cantik ini. Buat endorse sana-sini, foto model, dijual dirinya. Betul nggak? Supaya dapat uang ujung-ujungnya. Semua sombong. Pride, I. Apakah diri adalah akar segala kejahatan sebenarnya yang akhirnya nyantol ke duit deh. Boleh? Ci, mau tanya, Ci. Iya sayang, silakan. Endorse apa ya? Endorse itu ini yang biasanya kalau kamu lihat itu yang minumlah susu ini membuat kamu kulitnya jadi putih. Aku minum setiap hari. Nah, contohnya itu terus dia dibayar. Padahal dia dari lahir sudah putih. Gimana? Itu nih kan? Iya. Nah, Dan jadi ya. putihnya mereka tuh Ci, tinggal di rumah mulu, nggak mau bergaul. Iya, itu bergaul. dia, betul Sally, itu dia. Padahal udah orang paling yang warna coklat itu lah yang paling bagus, daya tahan tubuhnya bagus, pigmen kulitnya kerja. Coba lihat orang yang putih terus kena matahari langsung merah kan, terus langsung luka kan, betul nggak? Langsung kayak, ya kan? Kayak langsung kebakar kulitnya nggak bisa. Tapi coba lihat orang hitam mau seharian di panas, pulang-pulang mandi tidur, betul nggak? Tapi orang yang putih sekali karena pigmennya tipis kulitnya langsung kayak kebakar, langsung pakai apalah ya kan? Betul nggak? Bisa kanker kulit dia. Iya betul, bisa kanker kulit itu dia. Boleh bisa semua. Itu benar-benar godaan setan itu biar buat putih, terus biar nggak betul kayak antisosial, udah kena kanker pula. Aduh, terus pola hidupnya makan mie instan terus, betul nggak? Daging. Aduh, itu dia. Cici. Ya, apa Cici Sally? jadi ingat apa namanya obat anti stres itu loh, Ci. Oh iya, itu kan 400.000 loh. Padahal firman Tuhan kita belajar, kita renungkan, ya kan? Jadi ya. Kunci senang adalah ya bertobat. Firman Tuhan ini semua, makanya the gift of God apakah pemberian cuma-cuma kan? Yang menghargai cuma 8 orang pemberiannya. Dan orang biasanya lebih menghargai kalau bayar kan? Biasanya gitu. Iya. Betul nggak? Sombong pula kalau bayar. Ya bayar, aduh. Kalau beli soalnya. Itu dia. Dan itu kita alamin sendiri loh. Kita bukan lagi nyeritain orang, kita alamin banget dulu ya. Dulu kita pernah tuh ada yang mau ngajarin kita bahasa Inggris gratis ya. Udah kakak ajarin, tapi kakaknya biasa gitu kan. Biasa-biasalah. Waduh, ogah-ogahan belajarnya. Waduh, pas les bahasa Inggris bayar tuh ya kan. Semangat, nggak mau terlambat. Waduh, itu dia. Beda kan, dia punya istilahnya gaya pikir orang untuk memandang sesuatu itu cetek gitu loh, hanya dinilai dari value duit atau apa semualah yang jadi semuanya penting apa enggak sih, itu aja sih. Nah, kadang-kadang kalau les kan ketemu sama teman-teman yang ngajar ini waduh semua mau bisa sosial sama ini terus tapi akhirnya males juga. Aduh, itulah ya dunia. Bisa ngerti semua? Bisa, Kak. Oke, gimana Sally? Ada pertanyaan lagi? Enggak, Ci. Apa namanya? Mau screenshot? Ya. Oh ya. Oh, ini kita belum bahas loh. Jadi apa? Di setiap generasi Tuhan, jadi Tuhan kirim hambanya untuk tegur dosa. Kalau tegur dosa sama dengan kasih, kasihnya punya hambanya atau Tuhan? Tuhan. Punya Tuhan. Tuhan yang punya kasih kan?
Jadi di setiap generasi Tuhan kirim hambanya untuk menyatakan kasih-Nya. Hambanya tinggal menyatakan kan? Itu kata-kata yang lebih mantapnya kan? Di dalam dunia dan gereja, itu dia. Menyatakan kasihnya. Gimana Aca? Kok jawaban aja beda ya, Mice? Iya, makanya ada kata yang lebih bagusnya menyatakan. Kalau melanjutkan tuh boleh Aca. Tapi yang lebih bagus atau meneruskan boleh. Tapi yang paling bagus tuh menyatakan gitu ya. Boleh? Jadi kayak saya menyatakan kembali kasihnya gitu ya. Kalau meneruskan tuh kayak belum gigit. Tapi kalau menyatakan tuh kayak udah gigit. Oh, jadi hambanya tugasnya untuk menyatakan saja. Lewat apa? Teguran. Kalau meneruskan tuh kayak istilahnya dia belum belajar apa-apa tiba-tiba dilempar di orang. Iya, Kalau betul. nyatakan dia udah nangkep dulu, terus dia Betul. nyatakan itu ke orang. Iya, betul. Ya, bisa artinya beda gitu ya. Ibaratnya ya. Oke, boleh iya. gitu? Bisa ngerti ya? Ya. Oke, mantap, mantap. Bisa, Cek. Mantap, mantap. Oke, jadi ini prinsip penting banget karena kita akan jadi orang-orang yang tegur dosa dunia dan gereja. Dan orang yang ini ya, kita gambar dulu ya di sini. Di sini kalau di sini Sandelo ya. Terima seal of God kan? Di sini masih ada dosa? Masih ada dosa di Enggak. kan? Tidak ada dosa kan? Artinya di sini kan? Putus deh. Oh, putus. Di sini ada Sandelo ini apa? Sandelo ini apa? Sapa di atas, sapa di bawah. Maksudnya? Sapa di atas, sapa di bawah. Jawab aja. Gereja di atas, state di bawah. Nah, church and state. Betul? Agendanya church didukung state, dibuat law kan? Ya. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Church over state. FF. Oh ya, fornication. Oh. Fornication. Betul? Iya. Oke, mari kita buka John 8. C itu fornication karena dia ganti pasangan. Kan awalnya Betul. Kristus jadi state. Bukan suaminya kan? Iya. Itu dia sayang, mantap itu. Boleh Evelyn? Boleh. Oke. Yang lain gimana Rachel boleh? Matthew boleh? Sally, Hani, Boleh, Kak. Bisa? Matthew, Manda bisa? Aca Sami bisa? Bisa ya? Bisa Kak. Oke. Boleh, Mice. Ayo kita gantian baca John 8. Kalian baca bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Silakan. Kita akan share bahasa Inggrisnya di sini. Kita sorry ya, e-swordnya di sini kita belum download Indonesia. Emang ada? Jadi ayat Ada. Oh ya, pedang elektronik. Dari ayat 1 ya. Dari ini aja, dari ayat 2 lah, nggak apa-apa. Siapa duluan? Kita minta Ian duluan ya. Terus Ian pilih orang lain, terus dan berikutnya sampai Kak Gedi bilang stop. Oke. John 8 ayat 2. And early in the morning he came again into the temple. Bisa bahasa Indonesianya sayang? Ini karena ini nggak ada kata jembatan, ini cuman ini aja. Cuman untuk liatin kalau ada kata-kata penting atau apa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. C, Seli izin RR ya, C. Oke, Sally. RR itu apa? Restroom. Pagi-pagi benar ia berada ulang lagi. Pagi-pagi benar ia berada langit di lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Jadi Yesus lagi ngapain di temple? Mengajar. Orang-orang. Lalu 8 ayat 3. Siapa Ini. kan berikutnya? Baca. Manda deh. Manda, silakan ayat 3 Manda. Oke, Kak. And the scribes Boleh and Indonesia, Pharisees. Manda? Sorry. Kalau ada Indonesia atau Manda mau terjemahin boleh? Sebentar ya, Kak. Iya.
Kenapa nggak Inggrisnya? Karena ini kita nggak ada jembatan, jadi cuma cerita aja ya. Oke, Kak. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Wih, oke. 4. Siapa Manda? Berikutnya baca. Aku mau pilih Aca, boleh? Aca boleh. Silakan. Aca udah tunggu-tunggu dipilih tuh. Nah, oke, silakan Ca. Oke, Cik. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Aca ayat 5 lah sekalian. Bonus. Oke. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Oke, siapa berikutnya Aca? Berikutnya Aca mau pilih ya, itu aja Mice. Kak Hani. Oke, Kak Hani silakan ayat 6. Halo Hani. Putus ya? Hani aja. Yes, Oke. ayat 6 ya. Oke. Oke, C, bisa dengarkan? Bisa. Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7 siapa? Ayat 7 Hani pilih Seli C. Oke. Seli siap-siap ya, Seli. Oh, Seli RR. Pilih orang lagi. Udah balik. Oh, ya udah. Nanti Seli siap-siap ya kalau minta tolong baca ayat 7 ya, kalau Cece bilang baca ya. Oke, C. Oke. Jadi kita mau konekkan ini dengan John 8, oke? Karena kita harus lihat akhir zamannya dong. Jangan cuma cerita-cerita, oh wanita dilem ini berbuat zina, betul? Oke. Iya. Jadi di sini Yesus lagi di tempel, betul? Ya. Lalu lagi mengajar ya, mengajar lah ini. Banyak orang lain ya di ini. Di kebawaan wanita, betul? Lagi bikin adultery, betul? Ya. Adultery sama dengan apa? Zina. Sama dengan kata apa? Fornication. Fornication. Ini sama kan? Berbuat zina kan? Artinya ini wanita sama laki-laki lain, betul? Artinya ini state dengan ini, betul? C. Ya. Oh enggak, yang state yang laki-laki itu di atas, jadi laki-laki lain. Adultery sayang, adultery, fornication wanita di atas ini kan? Boleh? Katanya kan fornication sama dengan adultery sama kan, zina? Sama enggak? Artinya kalau sama posisi wanitanya di mana? Di atas. Di atas. Tapi kenapa enggak? Kita mau tanya, kira-kira kalau yang cewek-cewek yang ini, yang cewek-cewek bayaran itu, kira-kira yang mengontrol laki-lakinya ceweknya atau laki-lakinya? Ceweknya. Beliin handphone dong. Uangnya apakah laki-lakinya manut aja? Ya. Itu dia. Bisa ngerti Iren kenapa wanitanya di atas? Ya. Oke, mantap. Apakah state juga mengiyakan apa kata church?
Yes. Yes, oke. Ingat semuanya ada spiritualnya, Iren, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Natural, spiritual, kita harus bisa lihat, oke? Oke. Yesus dibawa, ini perempuan harus di apa? Dilempar dengan batu. Oke, harus dilempar batu. Betul? Ini kan? Harus lempar batu kan? Kedua ini. Oke. Aca bisa ngerti ceritanya? Bisa, Mice. Oke. Lalu Yesus menunduk ke tanah. Posisi Yesus apa? Menunduk ke tanah. Duduk ke tanah. Duduk, betul? Set, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya itu stop down ya. Menunduk ke tanah ya, stop down. Kita mau pakai bahasa Inggrisnya aja ya. Stop ya. Tadi gimana, Ci? Oh, duanya dua ya. Ya, Sally. Kenapa tadi, Ci, yang siapa yang tanya ya? Yang wanita kenapa di atas laki-laki gimana, Ci? Kalau misalnya, ya, Aca silakan. Oke, Kak Sally. Jadi kita kalau lihat wanita di atas laki-laki, ya wanita di atas laki-laki karena kita tahu wanita kan sering dia kontrol suaminya beliin HP dong, seperti juga. Tapi ini bukan suaminya loh, Aca. Oh, laki-laki lain, Ci. Bagaimana, Sally? Ngerti nggak? Yang kontrol mau ini mau itu ceweknya atau laki-lakinya, Sally? Oh, ceweknya, Ci. Itu dia namanya sinah kan? Boleh, Sally? Iya, ngerti, Ci. Gitu. Kalau ceweknya, ya, kita minta uangnya dong. Ya, laki-lakinya iya, gimana? Terus bilang, buat Sunday lo dong. State-nya bilang, iya, fornication kan? Iya, Ci. Itu dia, harusnya kan laki-laki yang kontrol wanita. Dan laki-laki yang benar nggak mungkin dong mengontrol wanita yang bukan istrinya. Iya, Ci. Itu dia. Kalau dia sampai sama wanita yang lain, artinya kalau sudah adultery, dia di bawah atau di atas? Di atas tuh. Laki-lakinya di bawah dong. Oh iya benar. Itu dia. Karena dia akan kasih apa aja buat wanita tersebut asal mau adultery kan, mau berzinah atau fornication, betul nggak? Iya, Ci. Itu dia. Oke, dia stupid down kan? Ya kan? Terus dia tulis di pasir, betul? Dan kalau kita baca Roh Nubuat, yang dia tulis di pasir adalah mereka punya dosa-dosa. Oke, boleh? Jadi contohnya ginilah. Mereka bilang adultery, bawa wanita ya, bawa wanita yang adultery, tapi di pikiran mereka adultery. Jadi mereka bawa wanita yang sedang berzinah, ya. Tapi mereka di pikiran mereka mengingini wanita lain. Jadi mereka bilang begini, oh aku nggak pernah tidur sama wanita lain, tapi di pikiran mereka mengingini wanita lain. Gimana? Ngerti itu? Ngerti, Kak. Oh, iya. Ngerti. Itu dia. Jadi mereka nggak berzinah secara tubuh, tapi di pikiran. Makanya Tuhan di pasir kan? Catat dia, kalian baca ya, dia punya Roh Nubuat ya. Nah, lalu Tuhan bilang, yang lempar batu adalah yang apa? Sally baca ayat 7, silakan. Oke, Ci. Ayat 7. Bentar ya, Ci. Lagi loading. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wih. Jadi yang lempar batu apa? Yang tidak berdosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Jadi kalau di sini waktu Yesus masih bekerja untuk tegur dosa semuanya, di sini bisa nggak lempar batu kalau masih ada yang berdosa adultery? Ada yang lempar nggak? Enggak, Ci. Tidak. Ya kan? Gimana Kak, boleh ulang? Jadi kalau waktu Yesus waktu di sini, ini ceritanya waktu ceritanya adultery di sini, ada yang adultery kan? Wanita sama laki-laki kan? Ya. Ini. Dan Yesus di sini masih bekerja dan menulis di atas pasir kan? Di Ya, sini Kak. Yesus masih bekerja atau udah selesai bekerja? Belum selesai. Belum selesai bekerja. Dan apakah semuanya masih berdosa? Masih Kak. Artinya udah ada yang bisa lempar batu nggak? Belum ada. Belum ada. Betul nggak? Betul Kak. Artinya kalau di sini sudah tidak ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa, di sini pekerjaan Tuhan Yesus selesai buat siapa? Buat manusia. Buat gereja Tuhan. Remnant, betul? Maksudnya gimana, Ci? Jadi kalau di sini ada yang sudah bisa lempar batu, Sally? Belum, Ci. Artinya kalau ada yang masih berdosa bisa lempar batu, nggak bisa kan? Artinya pekerjaan Yesus sudah selesai atau belum? Belum. Tidak ada yang lempar batu. Artinya Yesus masih apa? Yesus bekerja. Betul nggak? Sally. Gimana Sally sih, bisa ngerti nggak? Kalau tidak ada yang lempar batu masih berdosa atau gimana, Sally? Masih berdosa, Ci. Kalau masih berdosa, pekerjaan Yesus udah selesai atau belum? Belum, Ci. Itu dia. Oh, ngerti, Ci. Ya kan? Pekerjaan Yesus kan bikin orang berhenti berdosa kan, Sally? Iya, Ci. Jadi kalau masih nggak ada yang bisa lempar batu, artinya masih ada apa? Dosa. Masih ada dosa. Kalau masih ada dosa, Tuhan Yesus masih apa dong? Masih bekerja, Ci. Itu dia. Ya kan? Oh, iya benar, Ci. Nah, sebenarnya kita bisa masuk finger, tapi kita nggak mau masuk situ. Nanti lain kali aja ya. Yang ini yang Kak Gedi mau tekankan. Artinya kalau di sini sudah tidak ada dosa lagi. Artinya pekerjaan Yesus sudah apa? Selesai. Sudah selesai. Artinya kalau sudah selesai ada orang yang tidak berdosa. Bisa apa dong? Lempar batu, Ci. Lempar batu. Itu dia. Tugas kita di akhir zaman akan lempar batu sama church and state yang fornication. Gimana? Ya. Siap? Sebelum itu, make sure pekerjaan Tuhan merebuke and chasten kita. Ini kan ditegur kan semuanya kan? Waktu Tuhan Yesus tulis ke tanah itu pakai tangannya, tangan itu lambang Roh Kudus yang lagi menegur. Fungsi Roh Kudus kan menegur kan? Make sure tegurannya itu kita terima dengan senang hati supaya kita tidak berdosa dan bisa melempar batu kepada yang fornication. Atau kalau kita nggak mau berubah sekarang, kita yang akan dilempar batu sama remnant. Bisa ngerti nggak itu? Ngerti banget. Aduh. Iya, silakan. Ada yang tanya? Itu kutipannya di mana ya? Kalau pasir itu yang Roh Kudus tuh. Nanti next time aja ya, habis pelajaran seri 2 aja ya sayang, boleh? Yang seri habis ini ya. Jadi ini kan seri pertama kan? Tapi nanti yang seri 2 kita mau belajar tentang finger. Itu ada pelajaran lain tentang finger of God namanya. Fungsi finger. Kayaknya aku paham deh. Ya.
Jadi coba aja Jadi- kali kamu cari konkordan, di konkordan finger itu sama dengan apa, terus yang finger sama dengan apa, itu fungsinya apa. Nanti kamu pasti dapat. Oke? Tugas buat Iren. Oke? Oke. Ya kayak aku paham deh, maksudnya urutan ceritanya. Jadi itu Yesus masih menulis di pasir kan. Terus orang-orang itu nanya, iya kan? Terus kok Yesus jawab, kalau yang ada yang nggak berdosa, silakan dilempari, bukan orang itu. Nah, buktinya ada yang lempar karena Yesus masih bekerja. Kalau ada lempar artinya masih ada apa? Apa? Kalau nggak ada yang lempar karena masih ada apa? Masih ada dosa. Itu dia. Dan karena masih ada dosa, Yesus masih apa? Bekerja. Itu dia. Boleh? Dan tugas Yesus apa? Ngapain? Kalau masih ada dosa artinya harus diapain orang-orang? Menegur dosa. Ditegur. Dan dengan Tuhan Yesus tulis di pasir, dia tulis hukum-hukum loh di situ. Dan semua tertegur di situ. Kalau kita baca roh nubuatnya. Jadi hubungannya sama pasir itu kan tadi Cece bilang, kalau tangan itu melambangkan itu adalah Roh Kudus. Betul. Nah, sekarang kan masih Roh Kudus masih ada, ya kan, di kita. Tapi di antara orang-orang itu kan beberapa udah ditarik kan. Tapi masih ada, belum ditarik secara massal. Ya kan? Nah, itu artinya kan kalau di John itu adalah Yesus masih bekerja. Dan ada saatnya Yesus nggak bekerja kalau kita udah tidak berdosa. Selesai bekerja ya, bukan tidak bekerja ya. Selesai bekerja. Selesai bekerja. Karena kan udah menghasilkan hasilnya kan, tidak berdosa kan? Lalu? Dan setelah kita tidak berdosa, kita baru bisa lempari church and state batu. Betul. Karena orang yang fornication harus diapain? Dilempari batu. Itu dia. Boleh? Ya. Itu dia. Ini tugas kita loh. Dan tugas ini hanya bisa dilakukan yang nggak ada dosa. Jadi apakah sesat sekali kalau bilang nggak apa-apa berdosa? Kita yang nanti mau dilemparin batu, gimana? Bagaimana? Ngerti semuanya? Ini prinsip ini. Ya. Bisa ya, Matt? Ya. Semuanya bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Mari kita baca yang terakhir ya. Ini prinsip, sebenarnya ini body and soul ya, tapi kita udah jalan-jalan sini nggak apa-apa ya. Kita ke ayat. Oh, pantesan ini bukan pasalnya. Aku cari-cari. Ini dia. Oke. Daniel 2, penglihatan Nebukadnezar, ada patung, betul? Patungnya apa aja? Emas. Kalau emas. Perak, tembaga, besi sama tanah liat sama besi atau campur apa sih aku lupa. Tanah liat sama clay guys. Kita pakai ini aja ya, biar clay sama apa sama? Oke, gold, silver, brass, iron, and clay. Boleh? Ya. Ini jari-jari, ini kakinya kan? Ya. Ini Daniel berapa sih tadi? Daniel 2. Oke, mari kita baca ayat ini ya. Aca ngerti? Sami ngerti? Tanya ya kalau nggak ngerti. Iya, Nggak ngerti, nggak mau Mice. Kalau nggak ngerti, nggak tanya. Oke, mari kita lihat. Dan jari-jari kaki itu terdiri dari, jari kaki ada berapa? 5.
Jari kaki ada berapa? 10, Apakah 5? 10. Kita punya. Kan 5 1, C. 1 5. Jari kaki. Kaki kan ada 2 sayang. 2 kali 5 berapa? 10, oke? Dan kakinya terdiri dari apa? Iron and apa? C, tadi kayaknya putus tuh. Oh ya, kaki kan ada, jari kaki ada 10 kan? Kaki kita ada 2 jadi 10 ya. Dan kakinya terdiri dari iron and clay ya. Nah, ini pelajaran bagus juga ini, miry clay ya. Oke. Jadi ada 2, potter clay dan miry clay ya. Oke. Ini kerajaan pertama, betul? Babylon, Media Persia, Grecia, Pagan Rome, sama besi. Papal Rome. Clay-nya ini namanya miry clay. Clay itu adalah, kita langsung mau belajar ini ya. Clay ini adalah church. Sejauh ini 1 sampai 4 apa? Kerajaan atau Kerajaan. Betul nggak? Artinya iron ini adalah kerajaan. Kerajaan keberapa? Iron. Kerajaan kelima. Iron. 4. Keempat. Jadi kerajaan keempat dicampur sama gereja jadi kelima. Bagaimana? Dan ini namanya apa artinya? Fornication. Waduh, ketemu fornication terus. Gimana nih, Esali? Tuh, kalian bisa lihat indahnya Alkitab nggak? Semoga kalian bisa lihat loh. Bisa lihat semuanya indahnya Alkitab. Ini bukan cuma pelajaran nubuatan. Ayo hafalin gold, silver. Enggak, kita lagi applicable di air saman, bukan main ini. Bisa? Iya. Bisa, C. Iya. C. Ya. Itu kenapa church? Karena namanya itu papacy. Papacy itu kan harusnya ada. Ingat, kerajaan ada. Clay ini lambang gereja. Clay itu lambang gereja. Apakah ada nggak? Ada ayatnya, tapi kita nggak mau ke situ sekarang. Ada ini karena ini ada pelajaran potter clay sama miry clay. Nah, tapi kalian ingat nggak lagu bagaikan bejana siap dibentuk? Itu kan? Bejana kan dari tanah liat. Iya. Begitulah kan hidupku di tanganmu. Nah, kita kan gereja Tuhan kan? Itu dia. Jadi clay tanah liat itu dianggap dilambangkan seperti gereja Tuhan yang lagi dibentuk. Oh, karena ada bejana, karena kan ada ayat yang bagaikan bejana siap dibentuk itu. Jadi itu dia dari tanah liat. Betul. Boleh? Gue tuh ngasih tahu art the potter, I am the clay. Itu apa sih? Nah, itu dia. Dan kita nggak mau ke situ dulu karena ini bukan pelajarannya ya. Kalau kita lagi pelajaran karena ini kita mau konekkan saja yang sama dengan cerita tadi, boleh? Jadi yang lain tolong terima saja informasinya. Nanti kalau waktu pelajarannya kita akan kasih dia punya bukti semua, boleh? Ya. Karena kalau kita nanti belok-belok kanan, belok kiri, nanti nggak habis-habis kita punya pelajaran. Iya, Kelly? Oke. Tadi sambung. Itu tadi sih tulisannya clay yang di bawahnya itu apa sih? Miry, ya. Miry itu ya M-I-R-Y. Ini R. Heaven on will not ya. Ya, jadi miry itu adalah gereja yang udah korup gitu. Kalau potter itu adalah gereja yang potter clay itu adalah gereja yang masih murni, oke? Bisa? Oke. Jadi ingat, lihat ini. Apakah di sini ada fornication juga? Kerajaan sama church? Iya, C. Oke. Mari kita baca. Ya. Aduh, banyak sekali yang harus kalian belajar. Jadi semangat terus ya belajar ya. Dan tolong yang udah ini kita ngerti benar-benar karena semua akan jadi kayak rantai gitu ya. Karena firman Tuhan tuh rantai kebenaran ya. Oke, mari kita lihat ini. Lalu yang kamu lihat ada batu loh. Ada apa? Batu.
Kita lihat ada batu juga nggak? Iya, Ci. Aduh. Lalu batu itu dipotong dari gunung tanpa tangan. Dan itu menumbangkan semuanya in pieces. Dan batunya dilempar ke kakinya. Dan kalau kakinya tumbang, apa yang tumbang? Apa yang tumbang? Semuanya tumbang. Itu dia. Jadi yang dilempar apanya? Kakinya. Dilempar sama apa? Batu. Itu dia. Boleh? Dan ini di akhir zaman ini. Ini di akhir zaman. Ini di akhir zaman. Jadi walaupun kerajaan 5 udah tumbang, kerajaan 5 rohnya akan ada image of the beast kan? Dan image of the beast itulah yang akan dilempar batunya sama yang nggak ada dosanya. Apakah kalian mau jadi orang itu? Loh, tapi kan stone itu adalah Christ. Iya. Christ kan bukan. Iya. Stone itu ada tangan Kristus kan ya, melambangkan kedatangan Kristus. Stone melambangkan kedatangan Kristus, bukan? Iya, berarti kan stone itu Christ. Stone adalah Christ. Jadi misalnya stone itu kalau Christ, apakah Christ itu adalah yang hidup di umat-umatnya? Ya, yang hidup di dalam kita. Iya, itu dia. Apakah Petrus dibilang kamu adalah batu penjuru, dibilang? Iya. Batu penjuru Peter, karena Peter fondasinya Kristus. Apakah kita udah belajar gereja yang benar fondasinya apa? Batu Kristus. Batu Kristus kan, foundationnya bukan man of sin kan? Itu dia. Jadi yang berfondasikan Kristus itu jadi batu karang. Ya, batu karang itu kan batu penjuru. Dan kita yang udah hidupkan karakter Kristus ada batu kan? Iya. Jadi bisa lempar Goliat dong. Pakai ya juga ya. Oh, connect semua ya cerita Alkitab. Iya ya. Tapi kan batunya itu keras, masa? Oh, kita yang lempar batu. Kita nggak akan lempar batu loh ya. Kita nggak akan lempar batu nanti. Ini spiritual semua loh sayang. Oke? Jangan diartikan literal. Kalau kita akan lempar firman Tuhan ke mereka. Oke? Oh, Kristus apakah bilang di Yohanes 6:63, dagingku mantap nih, lempar dagingku gitu? Enggak. Apa yang Tuhan bilang di Yohanes 6:63? Coba buka. Kita terjemahkan di sini. Dagingku nggak ada artinya, Yohanes 6:63. Dagingku nggak ada artinya. Yang ada artinya, yang mantap itu firman. Betul nggak? Yohanes 6:63. Boleh gitu Rachel? Boleh Kak. Gitu dia. Jadi lempar batu itu apa? Kita bilang apa? Ada tertulis. Firman Tuhan. Bagaimana? Saat dipaksa undang-undang ada tertulis. Tidak. Itu sama seperti lempar batu ke mereka. Karena dosa mereka ditelanjangi. Ya, yang di Efesus itu kan telanjangi dosa. Iya, kita akan telanjangi dosa mereka. Boleh? Oh, kayaknya aku paham deh. Jadi Bisa itu ya? Batu itu nanti bukan kita nanti, sayang, nanti bukan di Sandelo kita ngumpulin batu ngelemparin mereka, enggak lah ya. Oke, justru kita yang akan dilempari batu, dianiaya, oke? Kita nggak akan menyakiti orang, tapi kita punya yang lebih menyakitkan, kata-kata firman Tuhan yang keluar dari mulut kita lebih tajam dari pedang bermata dua, betul nggak? Kata firman Tuhan. Mereka bisa golok kita punya leher pakai pedang mereka, tapi kata-kata kita menusuk dan membelah mereka punya hati. Karena ada yang berani bilang yang benar. Kira-kira kalau kita nggak berani bilang yang benar, tercabik-cabik nggak hati? Kalau sekarang Kak Geidi nggak bilang yang benar, hati kalian tercabik-cabik nggak? Enggak. Hiburan mungkin kalian BS kan? Aduh, kenapa lama ini Kak Geidi ngomongnya? Sekarang kita masih mau bahas-bahas, sudah habis waktu, gimana? Iya. Boleh nggak?
Oke. Oke. Kayaknya aku paham deh maksudnya. Paham ya? Jadi kayak gini Kak. Jadi itu batu Yang adalah angkat tangan ya. Terus? namakan Kristus, ya kan? Dan kita nggak akan lempar batu secara natural, tapi secara spiritual. Maksudnya kita melempar batu itu kita melempar firman Tuhan, membedakan firman Tuhan ke church and state itu Kak. Itu konsepnya ya sayang, konsepnya. Ini sebenarnya kita bisa buktikan semua apa itu batu, apa semua bisa. Tapi ini kita kasih konsepnya aja, oke? Dan Pelajaran lain lah. Batu itu adalah Kristus. Dan Kristus kan sama kayak karakternya. Kristus punya karakter dan itu yang akan dilempar ke church over state. Yes. Jadi kalau kalian nggak belajar sekarang firman Tuhan, bisa lempar batu nggak? Nggak bisa. Dan batu firman Tuhan itu udah kita hidupkan. Kita makanya tadi dibilang tinggal apa? Menyatakan. Kalau menyatakan tuh udah kelihatan kan? Itu dia. Bisa ya? Iren? Jadi batu tuh bisa diartiin Christ sama karakternya. Iya, karena Tuhan Yesus bilang apa? Yohanes 6:63. Daging itu tidak berguna, rohlah yang memberi hidup. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. The word, betul nggak? Yeah. The word itu yang spirit and life, betul? Dagingnya Tuhan Yesus nggak ada gunanya. Apakah mau dipotong dibagi sama semua? Enggak kan? Ya, enggak. Itu dia. Batu pun nggak ada gunanya artinya. Yesus saja tubuhnya nggak ada gunanya, apalagi batu. Jadi semua itu simbol lambang dan yang paling mantap firman Tuhan. Oke? Bisa ya, Iren Evelyn? Ya. Oke. Oke, kita mau layani angkat tangan dulu ya. Hani, silakan. Ya, Hani masih belum connect sama yang dari tadi. Yang golden, silver, brass, iron, clay itu. Ini kan adalah oh iya, ini adalah penglihatan Nebukadnezar di Daniel 2 tentang kerajaan-kerajaan Alkitab. Hani bisa ngerti sampai situ? Bisa, C. Yaitu lambang kerajaan 1 Babylon, 2 Media Persia, 3 adalah Grecia, 4 pagan Rome. Yang lagi mau dipelajarin di kelas anak-anak. Ada 5 juga kan, Sally? Hani? Ada 5 nggak? Iya. 5, tapi dengan kata-kata yang beda kan? Lion, bear, leopard, sama dreadful and terrible beast, sama little horn kan di Daniel 7? Iya, C. Daniel 7 sama dengan Daniel 2. Nah, di sini kerajaan 1, 2, 3, 4. Betul? Yang kelima ini iron sama clay. Iron kerajaan keberapa iron? Kalau iron itu kerajaan keempat, C. 4. Dan clay itu di Alkitab adalah lambang gereja, oke? Tanah liat tuh lambang gereja. Artinya apa campur apa ini? Church campur apa? Church campur kerajaan iron ya? Kerajaan kata lainnya apa? S. Kerajaan itu apa kata lainnya? Ada yang boleh bantu? State. State. Boleh, Hani? Oh, boleh, C. Church and state. Kalau church and state fornication atau enggak? Fornication, C. Fornication. Di ayat 45 dibilang apa? Ada batu yang dipotong dari gunung tanpa tangan dan itu akan menghancurkan iron, brass, clay, silver semua. Dan itu batu itu dilempar di kakinya sehingga semuanya rubuh. Boleh? Boleh, C. Nah, itu dia. Jadi apakah yang fornication akan dilempar dengan apa, Hani? Batu, C. Batu. Dan yang bisa lempar batu adalah yang tidak ada apa, Hani? Gimana, C? Boleh ulang pertanyaan tadi? Yang bisa lempar batu adalah yang tidak ada apa, Hani?
Yang tidak ada dosa, C. Dia. Jadi Sally, kalau setan bilang kamu nggak bisa berhenti berdosa karena dia tidak mau dilemparin apa? Batu, C. Batu. Hani mau pilih yang mana? Setiap kali kita submit untuk berdosa, kita pilih untuk nggak lempar setan dengan batu. Gimana? Ini image of the beast against setan kan? Iya, C. Jadi dia tipu semua orang di dunia ini. Nggak apa-apa berdosa, ada kasih karunia supaya dia nggak dilempar apa? Batu, C. Batu. Apakah Hani mau jadi agen setan yang nggak mau lempar dia dengan batu? Karena hanya agennya lah yang tidak akan lempar dia dengan batu. Tapi agen Kristus akan lempari dia dengan batu karena tidak ada dosa lagi. Gimana Hani? Mantap Hani? Iya, C. Mantap, C. Hani semangat ya untuk berhenti berdosa C. kita ya Hani. Udah C, tahu berarti kan tujuan Hani ya? Iya, Gimana, C. Gimana Jadi Hani? batu itu sebenarnya tadi yang Hani dengar tadi pas sambil putus-putus itu firman Tuhan ya, C. Iya, nanti mungkin kita Maksudnya batu. akan ini aja ya, kita akan lebih pelajari itu lagi. Kita nggak mau ke situ lagi, tapi tolong kunyah apa yang ada Hani. Jadi kalau Hani nggak ngerti itu nggak apa-apa. Itu pembicaraan Cece sama Iren, tapi nanti lain kali lebih akan di ini ya, lebih di rem lah supaya kalian bisa ngerti apa yang ada dulu, oke? Boleh? Oke, C. Yang Boleh, penting C. Hani ngerti aja konsepnya. Ini yang fornication ini akan dilempari batu. Artinya kalau dilempari batu, kalau di zaman Musa dilempari batu sampai mati kan? Artinya Iya, C. apakah image of the beast artinya akan berakhir? Itu aja artinya. Betul nggak? Akan mencapai dia Betul, punya C. titik akhir hidupnya. Ya, itu dia ya. Akan dikalahkan. Ini Yang fornication itu ya. gereja kita ya, C. Seluruh dunia nanti akan bersatu semua. Advent nanti jadi dunia, oke? Dan sekarang pun udah kayak dunia kan, tinggal istilahnya tinggal graduasinya lah. Ibaratnya kalau orang menikah, kira-kira tiba-tiba hari itu langsung menikah atau ada hubungan dulu, menjalin hubungan dulu gimana? Kalau orang menikah gimana teman-teman? Harus jalin hubungan dulu. Itu dia, betul nggak Sally? Baru di altar pernikahan kan? Iya, C. Orang Advent sekarang sudah menjalin hubungan dengan dunia pacaran, ibaratnya kan? Nanti tinggal sandelo itu seperti altarnya, oke? Bisa ngerti semuanya? Bisa, C. Itu sedang menuju ke situ. Ibaratnya sekarang sudah tunangan lah. Nanti udah dengan gaya-gayanya ini kan sudah kayak mau sebar undangan kan, mau menikah kan di Sandelo. Tinggal ubah hari aja kan. Vaksin sudah, betul nggak? Tinggal ubah hari. Itu dia. Ya, itu kenyataan hidup. Bukan kita sentimen sama gereja, nggak ada. Kita harus bilang yang benar, itu aja. Nggak bisa. Karena orang yang mau dimurnikan harus tahu yang benar. Jangan sampai orang punya bahasa yang nggak belajar Alkitab menciutkan kita untuk bilang yang benar. Ingat itu ya. Jangan sampai, waduh, kalian terlalu keras deh. Jangan. Justru orang yang ngomong itu nggak tahu apa yang dia butuhkan sebenarnya. Oke? Apakah Nuh, aduh aku nanti dibilang gila. Nanti hujan rintik-rintik kok. Cuman berapa hari. Apakah gitu? Enggak. Apakah yang ketok-ketok dari luar bilang, aduh Nuh, ternyata kamu benar. Apakah menyesal semua? Gimana? Nggak mau dengar. Apakah itu karena Nuh setia bilang yang benar sehingga tahu waktu nanti air bah datang ternyata Nuh benar. Kalau kita nggak berani bilang yang benar sekarang walaupun di seluruh dunia anggap palsu, mereka nanti nggak sadari kalau yang kita bilang benar. Bisa? Bisa semua? Bisa, C. Itu dia. Bilanglah yang benar apapun konsekuensinya. Karena konsekuensi kita akan tanggung dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Boleh? Bisa ya semua? Ada yang angkat tangan lagi? Sally. Habis itu Rachel. C, mau screenshot, C. Boleh. Sally, apakah Rachel ada pertanyaan, sayang? Silakan. Ada yang mau tanya yang mana? Tadi kan kakak ada bilang yang
kita bukan literally lempar batu, kumpulin batu terus lempar sama Iya. yang fornication kan. Betul. Berarti secara yang literalinya itu berarti kita kumpulin firman sekarang baru nanti kita telanjangin mereka gitu ya. Itu Yang dia sayang. fornication. Itu dia. Betul. Boleh? Boleh, Kak. Apakah Gimana Cek Aduh, tadi Kak yang Kak dibilang? Giri jadi mau ketambah-tambah terus menambah informasi ya, jangan dulu supaya kalian kunyah dulu ini karena indah, bagus banget. Nanti kalian belajar Babylon tuh ditopang dengan apa, pas lemparin batu apa artinya. Keren. Oke, nanti simpan ya untuk pelajaran selanjutnya, oke? Oke. Bisa ya Rachel? Bisa, Kak. Oke, mantap Rachel. Ada tadi yang mau ngomong siapa ya tadi? Hani. Oh, Hani, silakan. Atau Sally? Kak Hani, Cik. Oh, oke. Hani, sayang, gimana? Halo? Hani? Putus ya? Gimana Kak tadi? Ya, Hani gimana? Ada pertanyaan, tak? Tadi C yang Cici bilang sama Kak, yang Kak Satna bilang sama Cici itu apa sih C? Tadi Hani juga nggak ngerti. Yang mana yang bilang sama siapa? Yang sama Kakak Rachel, Oh, bilang yang sama Kak militer Rachel. itu. Jadi, apakah kita mau lempar batu literal sama nanti Church and State, Image of the Beast? Apakah kita akan kumpulin batu terus lempar, Hani, gitu? Lemparin ke orang-orang, kita lempar batu ke orang-orang, Hani? Enggak, C. Nah, jadi ini semua simbol kan, Hani? Secara spiritual kan? Iya. Nah, itu dia. Pokoknya Hani ngerti aja, ini secara spiritual. Nanti Kak Gedi jelaskan lebih detail lagi yang lain. Jadi kalau ada yang ngerti tentang hal itu boleh, kalau belum mengerti nggak apa-apa, tapi yang ngertilah bahwa yang fornication akan dilemparin batu. Gimana? Bisa? Bisa, Cik. Oke. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan dan itu nggak akan keluar kuis ya, batu itu apa enggak, itu yang untuk ngerti. Kalau yang belum mengerti nanti kita akan lebih jelaskan lebih detail lagi untuk ngerti konsepnya Babylon, oke? Bisa ya? Oke. Jadi itulah dia punya pelajaran hari ini. Punya pelajaran ini kan seri Body and Soul ya. Tapi kita masuk ini part pertamanya kita belajar tentang rebuke and chasten, oke? Rebuke and chasten. Oke, Kak. Nah, oke. Judulnya rebuke and chasten ya. Jadi ini seri Body and Soul. Jadi kayaknya kita nggak kita kira ini pelajaran kita mau kasih satu kali aja. Ternyata ini harus jadi seri. Oke, the body and soul. Ini jadi harus seri ya. Ini part 1. Kok nggak mau? Oh, aku tahu. Oke. Oke, kalau gitu nggak ada yang tanya. Matt, tadi kamu ada angkat tangan, Matt? Oh ya, Sally mau screenshot. Silakan, Sally. Matt, kamu ada tanya? Matt? Udah kejawab, Matt? Oh, oke. Mantap, Matt. Ini sudah, Sally? Oh, bentar. Yang itu tadi udah ya. Yang ini ya sekarang? Oke, udah, Cik. Nih sekarang. Oke, udah, Cik. Oke, mantap. Oke, mantap semuanya. Kita akan ketemu lagi ya besok ya. Oke, kita mau berdoa, kita minta kesediaan dari Hani. Apakah Hani boleh berdoa? Makasih Hani. Halo, C.